Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mekanisme kerja asuransi syariah. Langsung saja materi 1 yaitu underwriting. Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi. Underwriting asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian resiko yang profesional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dalam melakukan proses underwriting, terdapat 3 penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima dan menolak suatu penutupan risiko. Yang pertama yaitu kemungkinan menderita kerugian. Kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Dan yang kedua yaitu tingkat risiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu hukum bilangan di mana makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan. Pada asuransi syariah, underwriting berperan sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh underwriting dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan dan jenis kelamin. Dan yang kedua yaitu memutuskan menerima atau tidak risiko-risiko tersebut. Yang selanjutnya itu menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko. Menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi dan planning sesuai dengan tingkat risiko peserta. Yang keempat yaitu mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta. Yang kelima yaitu mengamankan profit margin dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi. Yang selanjutnya yaitu menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang. Terus menghindari anti seleksi. Dan juga underwriting juga harus memperhatikan pasar konferentif yang ada dalam ketentuan tarif. Penyebaran risiko dan volume dan hasil survei. Beberapa hal yang patut menjadi perhatian pada underwriting pada asuransi umum sebelumnya mengambil keputusan untuk mengaksep atau tidak suatu prospek adalah sebagai berikut, yaitu kompetisi, penyebaran risiko dan volume, dan survei. Survei akan memungkinkan underwriting memperoleh setiap detail kemungkinan mengenai risiko, kondisi fisik, dan juga kesempatan mengamankan informasi mengenai keadaan moral pemohon. Seperti yang ke-1 yaitu deskripsi utuh terhadap risiko. Yang kedua, penilaian tingkat risiko, dan yang ketiga, pengukuran kemungkinan kerugian maksimal. Sekian materi yang ke-1, selanjutnya ke materi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu tentang polis. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Unsur-unsur yang harus ada dalam polis ada 6, yaitu yang pertama, deklarasi. Deklarasi memuat data yang berkaitan dengan peserta seperti nama, alamat, jenis dan lokasi objek asuransi, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan. Yang kedua ada perjanjian asuransi.
memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan. Yang ketiga ada pernyataan polis, memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim asuransi ganda dan subrogasi. Yang keempat ada pengecualian, memuat penyebutan dengan jelas musibah apa saja yang tidak ditutup atau di luar penutupan asuransi. Yang kelima ada kondisi pertanggungan, memuat kondisi objek yang diasuransikan. Yang keenam, polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi. Dalam asuransi Islam, untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan di atas kontrak asuransi, maka diberikan beberapa pilihan kontrak alternatif dalam polis asuransi tersebut. Sebagai ilustrasi, yang pertama, polis dengan akad mudhor. Pada akad mudharabah, peserta asuransi menyediakan modal untuk dikelola oleh operator asuransi, sedangkan mudharabah musyarakah, perusahaan asuransi sebagai mudhorib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Dalam kontrak tercantum persetujuan kontribusi yang dijadikan dana asuransi syariah dan pihak operator berhak mengelola dan menginvestasikan dana asuransi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan prinsip mudharabah. Peserta menyetujui kontribusinya dijadikan tabaru dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah. Yang kedua, ada wakalah bil ujroh, pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujroh atau fee. Persetujuan kontribusi yang dimasukkan dapat diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Persetujuan pembayaran klaim atau manfaat asuransi, provisi dan cadangan sesuai dengan pedoman dan kebijakan otoritas. Persetujuan membayar biaya wakalah bil ujroh. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang premi atau kontribusi. Nah, premi asuransi ini secara umum bermanfaat untuk menentukan besaran tabungan peserta asuransi untuk mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang akan mengakibatkan terjadinya suatu klaim tersebut. Selain itu juga, manfaat premi yaitu untuk menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan, premi berguna untuk menambahkan investasi pada suatu usaha yang akan dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus mencukupi 3 hal. Yang pertama, klaim resiko yang dijamin, kedua, biaya akuisisi, dan yang ketiga, biaya pengelolaan operasional perusahaan tersebut. Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu premi tabungan. Nah, premi tabungan ini adalah dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan di mana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta asuransi tersebut. Yang kedua ada premi tabaru. Premi tabaru adalah sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dan menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta tersebut meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir. Yang ketiga ada premi biaya. Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka mengelola dana asuransi. Untuk penetapan besarnya tarif premi tidak ditentukan oleh pemerintah karena diserahkan kepada pasar yang berlaku. Namun pada dasarnya tarif premi menurut aturan pemerintah harus memenuhi beberapa syarat berikut. Penetapan tarif premi harus sesuai dengan asuransi kerugian. Perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal. Antara lain yang pertama yaitu penetapan tarif yang harus dilakukan dengan memperhitungkan 1.
Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir. Yang kedua yaitu biaya perolehan termasuk komisi agen perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu biaya administrasi dan biaya umum lainnya. Untuk tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak ditetapkan secara diskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang telah dijanjikan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu pengelolaan dana asuransi atau premi. Pengelolaan dana asuransi atau premi dapat dilakukan dengan akad mudharabah musyarakah atau wakalah bil ujroh. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi atau sistem bagi hasil. Para peserta asuransi berkedudukan sebagai pemilik modal, sedangkan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu sendiri dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Pada akad mudharabah musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib atau yang menyertakan modal dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasinya. Sedangkan pada akad wakalah bil ujroh, perusahaan berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, dan mungkin seperti itu. Dalam mendeskripsikan tentang cara atau mekanisme kerja asuransi syariah ini akan dibagi kepada dua pembahasan pokok sesuai dengan pembahasan asuransi syariah itu sendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu mekanisme kerja asuransi keluarga. Mekanisme asuransi keluarga ini diawali oleh terjadinya akad atau transaksi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Akad tersebut dilakukan sesuai dengan produk asuransi yang akan dimanfaatkan oleh peserta asuransi. Untuk satu produk asuransi akan dilakukan satu akad. Pada saat akad berlangsung, peserta asuransi harus sudah menentukan produk asuransi yang akan diambil, seperti asuransi berjangka, asuransi dana investasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua yaitu mekanisme kerja asuransi umum. Terjadinya akad atau transaksi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Akad tersebut dilakukan sesuai dengan produk asuransi yang akan dimanfaatkan oleh peserta asuransi. Untuk satu produk asuransi akan dilakukan satu akad. Pada saat akad berlangsung, peserta asuransi harus sudah menentukan produk asuransi yang akan diambil, seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, dan sebagainya. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu pembayaran klaim asuransi syariah. Apabila peserta tertimpa musibah selama masa kontrak atau habis masa kontrak atau mengundurkan diri, maka peserta yang bersangkutan akan mendapatkan pembayaran klaim yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Peserta yang tertimpa musibah, sumber pembayaran klaimnya ada perbedaan antara peserta asuransi syariah keluarga dengan peserta asuransi syariah umum. Perbedaan di antara keduanya terletak dalam pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan tabarruk. Dalam asuransi syariah keluarga, peserta selain mendapatkan tabungan dan porsi bagi hasil, ia juga mendapatkan bagian dari tabungan tabarruk, yakni tabungan yang berasal dari peserta yang secara ikhlas menginfakkan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Sedangkan dalam asuransi syariah umum, peserta hanya mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil, dan tidak mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan tabarruk. Mungkin materi dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih.